Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Petrus Manurung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perpajakan. NIM saya 20H10030. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Gregorius Wijayoko. Pertama, apa arti kemanusiaan itu? Manusia secara definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makhluk yang berakal budi. Berakal dan berbudi itu adalah hakikat manusia. Kemanusiaan itu satu, kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan keluarga besar. Satu keluarga besar, di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengarkan nyanyian berbau kekerasan, tidak melukiskan kata-kata bermandi darah, jangan lagi ada curiga, kebencian, dan permusuhan. Kalimat tersebut adalah gagasan dari Monsinyur Albertus Sugiopranoto, SJ atau Uskup Sukijo. Arti kemanusiaan itu satu adalah, walaupun berbeda kebangsaan, asal-usul, agama, ras, dan budaya, kemajuan, dan juga cara hidup, semua manusia adalah satu. Tidak ada rasa iri, dengki, kebencian, dan kekerasan. Karena setiap manusia dianugerahi akal dan budi oleh Sang Pencipta untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, apa nilai yang diperjuangkan Monsinyur Sugiopranoto? Yang pertama adalah nilai budaya. Monsinyur Sugijo memperkenalkan budaya Jawa karena Monsinyur Sugiopranoto fasih dalam berbahasa Jawa dan sering beliau menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasinya. Monsinyur Sugijo juga memperkenalkan alat musik gamelan Jawa karena beliau menggunakan dalam lagu rohani. Yang kedua, nilai kebangsaan. Monsinyur Sugijo bersikeras dalam mempertahankan bangsa dan Pancasila, melawan korupsi dan melawan penjajah untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai toleransi. Insinyur Soekarno dan Monsinyur Sugiopranoto merupakan tokoh penting dalam dua agama, yaitu agama Islam dan agama Katolik. Namun beliau saling mendukung, bekerja sama, dan saling meminta doa restu. Contohnya pada saat Insinyur Soekarno meminta doa restu karena akan melakukan perundingan dengan Presiden de Gaulle di Roma. Ini menandakan bahwa sebagai satu bangsa kita harus saling menghargai dan hidup rukun, saling bertoleransi. Terakhir adalah nilai perjuangan dan kedewasaan. Sejak kecil, Monsinyur Sugiopranoto telah belajar untuk dapat mengolah pikiran, jasmani, dan pelajaran tata krama yang didapatkan dari ayah dan ibunya. Hal itu menunjukkan bahwa sejak kecil, Monsinyur Sugio sudah belajar mengenai kedewasaan. Beliau berani menentukan sebuah pilihan, dapat membaca dan memahami situasi sekitar, serta dapat mengambil sebuah pilihan. Selain itu, Monsinyur Sugijo juga tidak pantang semangat untuk mempelajari banyak hal, giat dalam menempuh pendidikan untuk menjadi seorang imam. Segala yang didapatkan Monsinyur Sugijo hingga menjadi tokoh besar itu semua diperoleh dengan perjuangan. Mengajarkan kita bahwa menggapai sebuah cita-cita membutuhkan sebuah perjuangan. Pertanyaan nomor 3. Arti 100% beriman dan 100% Indonesia. Yang pertama, arti 100% beriman. Dalam kekristenan, iman adalah rasa percaya kepada Tuhan, di mana kita benar-benar percaya tanpa ada rasa ragu sedikitpun. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan yakin bahwa Tuhan bisa melakukan apapun, bahkan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Dalam Matius 19 ayat 26, namun Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia ini mustahil, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Dan ketika iman itu sudah melekat dalam hati kita dan 100% mengimaninya, seperti yang ada dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Arti 100% Indonesia. 100% berarti menyerahkan seluruh keyakinan, kepercayaan, dan kecintaan, bahkan hidup untuk bangsa Indonesia. Rela berkorban untuk negara, mementingkan negara daripada kepentingan pribadi, dan tidak terpengaruh kepada isu-isu maupun sesuatu yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. 4. Arti kesucian bagi saya. Suci berarti bersih, bebas dari dosa, tidak bersalah, tidak bernoda, tidak bercela, dan murni.
Sinonim dari kata suci adalah kudus. Keadaan diri seseorang yang tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum dan tatanan agamanya. Banyak hal yang harus dijaga dalam mempertahankan kesucian, yaitu menjaga kesucian hati, pikiran, mata, dan sebagainya. Karena kesucian sendiri bisa membawa kita ke dalam hal yang baik. Contohnya dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap Anda rendah karena muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bagaimana proses menuju kesucian itu? Untuk kita yang sudah hidup dalam kebenaran firman Allah dan mengimaninya dalam hidup, tetaplah teguhkanlah hatimu dan kuatkanlah imanmu, karena kamu sudah di jalan yang benar. Namun untuk orang-orang yang masih hidup dalam dosa, segeralah bertobat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tinggalkan semua perilaku dan kegiatan yang membawa dalam dosa. Jangan takut dan berpikir bahwa Tuhan tidak akan mengampuni, karena Tuhan adalah Maha Pengampun, seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Orang jahat punya masa depan dan orang baik punya masa lalu. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang masih hidup dalam dosa, segeralah bertobat. Karena ketika kita tahu akan sesuatu yang salah dan tidak memperbaikinya atau melakukan perbuatan berdosa namun tidak bertobat, sama saja ketika kita tahu tentang firman Tuhan namun tidak melakukannya, seperti dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menuju kesucian. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, yakin dan percaya kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan yang kedua, lakukan dan hidup sesuai yang telah dituliskan dalam firman Tuhan dan jangan melanggar larangannya. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya, Rio Petrus Manurung, NIM 20H10030, pamit undur diri. Terima kasih.